Putra Baize, apakah Anda ingin melacak kembali di mana dewa saya melalui inkarnasi? Haha, apakah Anda memiliki kemampuan ini? Terlebih lagi, katakan saja di mana dewa saya. Apakah Anda berani datang kepada saya? Bahkan jika Tian Wudi dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik Wen Tianpas, dia tidak takut. Karena di matanya ini semua semut, dan serangan gabungan hanya akan menghancurkan inkarnasinya. Tapi Tian Wudi salah. Bai Guanxing tampaknya tidak merencanakannya, tetapi perlahan melangkah maju, menggosok dagunya dan berkata, saya hanya berpikir, haruskah saya memberitahu Anda? Sebenarnya saya tahu Anda ada di sini. Begitu kata-kata ini keluar, Tian Wudi tercengang, dan Qin Yichen hampir terbang dan memberi Bai Guanxing tendangan keras. Apakah Anda tahu bahwa Invincible ada di sini? Itu belum kesepakatan. Ingin melihatku dipukuli sampai mati. Tapi sebelum Qin Yichen melakukan tendangan, dia sama terkejutnya dengan Tian Wudi. Tunggu sebentar. Jika dia tidak bertarung dengan Tian Invincible, bisakah dia memiliki kekuatan ini? Bisakah dia mencapai langit melalui hati Tao dan memadatkan Yin dan Yang? Guru terbaik adalah pertarungan yang sebenarnya, dan kesempatan bagus seperti itu secara alami tidak akan disia-siakan oleh Bai Guanxing. Tapi Qin Yichen hanya terpana, tapi Tian Wudi sudah marah tanpa batas. Inkarnasi tubuhnya membengkak, seolah-olah sangat marah. Jika Putra Baize benar-benar merasakannya sejak dia melangkah ke Wen Tianpas, bukankah itu menjadi perdebatan gratis baginya untuk bertarung dengan semut ini sampai sekarang? Ini bukan karena dia datang untuk membunuh semut ini, tetapi dihitung oleh Bai Guanxing, yang tidak mengetahuinya sebagai mitra pelatihan tanpa alasan. Ini tidak mungkin. Wajah Invincible begitu mengerikan sehingga membuat topeng itu hancur seperti porselen, dan potongan-potongannya jatuh. Putra Baize, kamu ingin membodohiku dengan penipuan sampah seperti itu. Kamu hanya renungan. Bai Guanxing tidak membantah, tetapi bahkan mengikuti Tian Wudi dan mengangguk. Kamu sangat pintar. Kamu telah pulih begitu cepat. Tetapi semakin Bai Guanxing berkata demikian, semakin keras Tian Wudi gemetar. Jika dia tahu bahwa dia telah datang, maka dia tidak akan berhasil membunuh semut ini atau tidak. Terutama, kalimat Bai Guanxing, apakah Anda ingin memberitahunya? Intinya adalah apakah akan memberitahunya. Mengatakan padanya membuatnya jijik, mengejeknya, membuatnya marah. Jika Anda tidak memberitahu dia, itu akan membuatnya merasa bahwa Putra Baize tidak akan dapat menemukan jejaknya, dan itu akan melumpuhkannya. Sekali ceroboh, kekurangannya akan terungkap. Apakah Anda memberitahu dia atau tidak, Bai Guanxing telah menang. Tapi Bai Guanxing tidak hanya menang, tetapi juga mengatakan yang sebenarnya. Karena setelah mengutarakan idenya, reaksi pertamanya akan luar biasa. Selain itu, Putra Baize sangat pintar, jadi dia juga tahu bahwa dia bahkan lebih pintar dari yang pertama, jadi pikiran ini pasti akan muncul di benaknya. Dan pikiran-pikiran ini adalah alasan mengapa dia sangat marah. Bukan untuk memberitahu dia apakah dia menyadarinya atau tidak, tetapi untuk mengambil langkah lebih jauh dan langsung mengatakan yang sebenarnya di tempat terdalam. Ini membuat Tian Wudi semakin marah. Leluhur bayi darah juga bereaksi, dan hal yang paling fasih dan kejam tentang kalimat ini terletak pada kenyataan bahwa Tian Wudi percaya atau tidak. Apakah itu merasa Bai Guanxing sedang berbicara? Tidak masalah. Karena kata-kata telah diucapkan, Tuan Bai benar-benar merasakan kekuatan dan kebijaksanaan tak terkalahkan. Seperti benih, yang sudah ditanam di hati Tao tak terkalahkan. Tidak mungkin untuk memastikan bagaimana bunga itu akan berbuah di masa depan. Tapi benih ini sudah ditanam, memang benar tidak bisa dicabut. Benih ini adalah, aku tahu kamu ada di sini sejak lama, hanya untuk melihat bagaimana penampilanmu terlebih dahulu. Sehingga kamu, yang benar-benar ingin membunuh Qin Yichen, akan membantuku mengajari anak ini dengan baik. Jika Anda tidak dapat membunuh Qin Yichen, itu hanya dapat berarti bahwa yang terakhir telah memahami kekuatan untuk membunuh Anda. Dan tidak masalah jika yang terakhir belum dapat memahaminya. Bagaimanapun, saya akan menghentikannya tepat waktu. Dari awal hingga akhir, Putra Baize menganggapnya sebagai badut. Mustahil, mustahil. Putra Baize, kecerdasanku tidak akan kehilanganmu. Kekuatan tempurku tidak akan kehilanganmu. Semuanya lebih baik darimu. Ah, tanda seru. Tanda seru. Tian Wudi tidak mau mencapai yang ekstrim. Guang Yao mengamuk dengan hebat. Leluhur bayi darah melihatnya dan dengan cepat memotongnya. Membelah topeng yang rusak menjadi dua. Inkarnasi Tian Wudi terputus, tetapi leluhur dari bayi berdarah itu masih diingat dalam kecerdasan Bai Guanxing. Leluhur berdarah itu menoleh dan menatap Bai Guanxing dengan senyum licik di wajahnya. Dia bergidik tanpa alasan. Membunuh Zuxin. Ini membunuh Zuxin. Pada saat itu, nenek moyang bayi berdarah mengerti bahwa Putra Baize tidak sebergengsi Tian Wudi dan Raja-Raja Dewa itu. Bukan karena dia terlalu lemah. Ketika dia benar-benar dianggap sebagai musuh, dia benar-benar ketakutan. Kematian sudah mati. Tanda seru. Xiao Bai, kamu sangat tampan sekarang. Putri Wenxing mau tidak mau bersorak, tetapi Bai Guanxing hanya tersenyum dan berkata, orang yang paling tampan hari ini seharusnya adalah kayumu.
Dia hanya bermain sedikit pintar. Bahkan dia baru saja menyiapkan panggung untuk Tian Wudi dan Qin Yichen. Adapun betapa indahnya pertunjukan ini, semuanya tergantung pada yang terakhir. Dan tidak ada keraguan bahwa pertempuran ini sangat menarik. Sambil bertepuk tangan, Bai Guanxing berjalan ke Qin Yichen, pencerahan. Tercerahkan. Itulah jalan surga. Qin Yichen mengangguk dan tersenyum. Terima kasih, Tuan, atas niat baik Anda dan telah memberi saya kesempatan. Diam-diam, dia memberinya bahaya besar dan peluang besar. Tetapi pada kenyataannya, dia selalu berada di belakang. Lagi pula, jika dia akhirnya tidak dapat memahaminya, dia masih membutuhkan Bai Guanxing untuk membantunya. Bai Guanxing tersenyum dan berkata, ini adalah bakat otodidak Anda. Jika Anda harus berterima kasih, Tiadao adalah guru terbaik. Qin Yichen menikmati paruh kedua kalimat dengan hati-hati dan merasakannya secara mendalam. Memang, Tiadao adalah guru terbaik. Sama seperti Bai Guanxing mengajarinya begitu banyak hal dan begitu banyak alam kekaisaran. Apakah dia pernah menerima setengah sen? Hal yang sama berlaku untuk jalan surga. Saya tidak akan berbicara tentang topik perlindungan surga bagi semua makhluk hidup. Hanya saja Qin Yichen telah mencerahkan jalan surga dan meminjam kekuatan jalan surga. Tetapi memiliki Way of Heaven pernah memintanya bahkan kristal Dao. Termasuk naga asli yang memadatkan kontrak jalur surgawi saat itu. Dan kontrak jalur surgawi untuk melindungi keturunan. Apakah Anda pernah mengumpulkan biaya perlindungan dari keturunan Qin Yichen? Surga adalah yang terbaik dan lebih adil. Tapi Qin Yichen masih memiliki sedikit kejutan. Tuan, apakah Anda benar-benar tahu bahwa Invincible ada di sini? Bagaimanapun, Putri Wenxing dapat bersaksi, termasuk Qin Yichen, yang melihat bahwa Bai Guanxing adalah yang terakhir datang. Sudah terlambat, tidak seperti yang diharapkan. Selain itu, orang yang berdiri di depannya saat ini hanyalah tiruan dari Bai Guanxing. Bai Guanxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Anda mempertanyakan inkarnasi saya, apakah menurut Anda Qilinzi perlu bertanya? Qin Yichen juga tertawa. Ya, masih ada unicorn yang duduk di Wentian Pass. Apalagi dari dialog antara Qilinzi dan Bai Guanxing, tidak seperti reinkarnasi dari Kaisar Klan Qilin. Ini seperti saudara dari Bai Guanxing, yang biasa memperingatkan Bai Guanxing dengan nada yang sangat arogan. Anda menunggu saya untuk datang di luar.